Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat semuanya yang pagi ini sudah bergabung di program Safety on the Road yang memang akan selalu menemani aktivitas pagi Anda. Setiap hari Selasa pagi ya, jam 7 sampai jam 8 pagi. Kita spesial sekali, kayaknya ini edisi perdana di bulan Januari 2021. Mengawali tahun 2021 pagi ini, kita nanti akan bahas tentang pentingnya prediksi dan antisipasi untuk safety. Nah, ya, siapa bilang sih untuk memprediksi dan mengantisipasi untuk keamanan itu hanya dalam konteks keuangan saja? Beda ya. Dalam hal di jalan kita berkendara itu juga perlu loh prediksi dan juga antisipasi. Hati-hati saja belum cukup, lengkapi dengan kemampuan untuk memprediksi dan mengantisipasi, termasuk memilih pasangan ya. Oke deh, pagi ini saya sudah tersambung via Zoom bersama narasumber kita. Ada Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsyad. Belum terdengar suaranya. Aduh, sebentar. Mikrofonnya dicek-cek dulu mungkin Coach. Udah? Ini dia, sudah dong. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat tadi Kak? Alhamdulillah sehat, ceria, pagi yang mendung tapi tetap harus ceria gitu ya. Nah, karena memang masih di awal tahun, biasanya memang kalau awal tahun gini kan semangatnya itu beda banget, masih full power jadi kalau baterai itu 100% gitu Coach ya. Nah itu dia, kayaknya sih gitu biasanya ya, tapi ya ini mudah-mudahan bisa tetap terjaga lah ya sampai 2021 Desember 2021 tetap harus terjaga. Nanti beda lagi nih, walaupun 100% di setiap tahun kayaknya memang beda-beda gitu loh, motivasi dan semangatnya gitu Coach. Betul. Oke. Yang penting selalu sehat 2021, mudah-mudahan Covid ini juga sudah segera berakhir gitu loh. Itu aja deh kayaknya ya tahun 2021 ini. Betul. Oke, Coach, gimana 2021? Apa sih yang menjadi resolusi yang diharapkan oleh Coach Arsyad sendiri? Pak, kalau saya sih simpel Mbak. Apa jadi tuh? Lebih baik gitu aja. Jadi lebih baik ya. Oh iya, simpel tapi ini maknanya luas loh ya. Banyak banget loh. Semua lini kehidupan nih kayaknya ini Coach. Kan, berarti kan harus lebih baik, udah itu aja semuanya berarti. Oke deh, termasuk menjadi lebih baik sebagai pengendara gitu ya. Betul. Okay. Itu yang utama juga itu. Ya kan? Karena memang kita lihat di tahun 2020 kemarin ya, kalau di media di medsos itu kan macam-macam itu, ya kan, tentang pelanggaran, tentang cara berkendara yang tidak tepat, itu macam-macam lah. Itu semoga di tahun 2021 ini saya ngomong berkurang, bukan hilang, nggak mungkin hilang. Jadi bisa berkurang gitu Mbak Tika. Oke, baik. Ini kok saya di headphone dengar suara saya feedback ya, tapi delay. Ya wes, nanti dicek ya sama Frankie ya. Pagi ini sahabat, kita akan bahas tentang pentingnya prediksi dan antisipasi untuk safety. Nah, baik yang ada di Sidoarjo, yang ada di Tulungagung maupun di Trenggalek, juga di Nganjuk, yang pagi ini sedang mungkin menikmati teh hangat sambil mendengarkan dialog kita, yang mau bergabung ingin sharing juga silahkan ya. Nanti bisa WhatsApp di Suara Sidoarjo 0821 3264109, atau kalau mau telepon langsung juga boleh. Saya juga pengen dengerin suaranya siapa, Ardi atau siapa ya yang ada di Tulungagung itu ya, yang ada di RGR. Ya deh, baik, silakan. Pagi ini kita mau buka dulu Coach Arsyad tentang pembahasan kita prediksi dan antisipasi untuk keamanan gitu ya Coach ya. Betul Mbak. Jadi kemarin kebetulan pada saat akhir tahun itu kan kami ziarah, ya kan? Kami ziarah. Jadi
jalan itu ternyata sekarang, ya kan, jalan itu banyak sekali jalan-jalan rusak, gitu loh. Walaupun itu standarnya jalan antar provinsi. Kebetulan kami kemarin itu ke Jawa Tengah. Jadi beberapa jalan itu ya kalau saya ngomong, kalau kita foto, kalau malam gitu kelihatannya jalannya bagus, Mbak. Kalau malam ya. Apalagi pada saat saya lewat itu kan gerimis itu, Mbak. Jadi nggak kelihatan jalannya bagus gitu. Tapi begitu lewat, ternyata jalannya banyak berlubang. Nah, ini kan bahaya juga gitu loh. Efeknya apa sih kalau jalan berlubang itu? Jadi kalau kita kan prediksinya jalannya bagus ini, ya kan? Kalau jalannya bagus, mulus, wah tancap gas saja kan gitu kan. Tapi ternyata pada saat kita melewati awal, begitu masuk di beberapa daerah itu, loh kok jalannya seperti ini? Kan beda itu, Mbak. Antara gelombang dengan berlubang, agak beda. Jadi kalau kita mengetahui seperti itu, berarti antisipasi kita yang nomor satu ya mesti aja. Kalau nomor satu begitu kita mengetahui jalan itu tidak rata, tidak dalam kondisi bagus, berarti kita harus mengurangi kecepatan. Tapi ingat, saat mengurangi kecepatan, saat menghadapi lubang ini terutama, saat menghadapi lubang itu jangan kita melakukan sudden brake atau mengerem mendadak, ya kan? Karena begitu kena lubang kita kaget, kita ngerem mendadak, itu bahaya sekali, ya kan? Kenapa bahaya? Karena pada saat kita melakukan pengereman mendadak, apalagi hujan, kondisi hujan itu berarti kita harus memperhitungkan apakah ban saya slip apa enggak, ya kan gitu kan? Jadi untuk menghindari itu, menghindari slip, ya udah kita pasrah aja masuk ke lubang kan gitu kan, masuk ke lubang. Nah pada saat masuk ke lubang itu satu hal yang penting yang harus dilakukan adalah jangan melakukan pengereman. Kenapa? Kalau melakukan pengereman itu berarti pada saat kita mengerem itu suspensi, semua beban ada di roda depan. Suspensi itu termasuk mulai dari shock breaker, mulai dari pernya, mulai dari armnya, ya kan, mulai dari stabilisernya, itu semuanya dalam kondisi apa istilahnya? Menerima beban paling tinggi. Nah, kalau kita tambah dengan rep, itu bebannya akan bertambah lagi. Ada satu lagi bebannya nanti, begitu kita masuk ke lubang, nah, menghantam lubang itu juga beban tersendiri lagi, lebih gede lagi. Menghantam lubang itu kan berarti kan ban, pelek, suspensi, itu seolah-olah dihantam kira-kira beratnya sebesar kendaraan. Kalau kendaraan kita beratnya ya kira-kira kalau mobil kecil kan sekitar 1 ton gitu nggih. Sekitar 1 ton, berarti pada saat kita mengerem mendadak melewati pas di genangan, itu mobil ban kita, 2 ban kiri kanan itu seolah-olah kayak dipukul dengan kekuatan sekitar 1 ton. Nah, bayangin kalau kita kaget seperti itu, bahaya seperti itu, kira-kira kerusakan apa yang akan terjadi di kendaraan kita? Nah, makanya kenapa begitu kita tahu prediksi kita salah, kita harus cepat gitu loh. Antisipasinya kalau kita melewati lubang adalah ya udah remnya kita lepas, penting adalah yang nomor satu adalah setirnya. Jadi udah kita fokus mempertahankan arah setir aja. Karena begitu lubang itu kita masuk lubang, kita nggak mempertahankan setir, roda itu bergeser ke kiri atau ke kanan, nah ya kan, itu bahaya sekali. Jadi pada saat seperti itu, ya udah pasrah aja, kita masuk ke lubang aja, lepas gas. Begitu lepas gas kan ada engine brake, kita fokus di pegangin setir sekuat mungkin. Sama untuk sepeda motor harus lebih ini lagi. Kalau masuk lubang di sepeda motor, kita masih sempat ngerem atau apa, atau kita menghindar, ya kan? Ingat roda sepeda motor kan kecil, ya. Itu bisa slip. Lebih mending kita terus saja masuk ke lubang, tapi kita pegang sekuat mungkin setir kita agar tidak goyang. Itu aja. Jadi kita pasrah masuk ke lubang, itu lebih baik. Nah, itu prediksinya seperti itu. Nanti kita akan bahas, kan macam-macam ini jalan rusaknya ini.
kalau sudah musim hujan. Ada jalannya yang berpasir, ya kan? Ada jalannya yang lumpur, ada jalannya yang beberapa di lokasi menuju pegunungan itu kan mesti kan ada jalannya yang makadam berbatu lah. Itu nanti kita coba lihat. Kita harus cara antisipasinya seperti apa. Nah, gitu. Kita memprediksi awalnya seperti apa? Kita prediksinya awal tahu, oh kita akan melewati jalan seperti ini. Nah, antisipasinya seperti apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke deh, baik. Sahabat, ini baru di awal perbincangan kita bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Silakan yang mau bergabung juga, saya nantikan Anda bisa WhatsApp 0821 3264109 ya. Dan juga bisa telepon 0318961514. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri.
produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1500 ml, dan galon. Info lengkap dan pemesanannya hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Safety on the Road pagi ini, dan sahabat, kita masih bahas tentang pentingnya prediksi dan antisipasi untuk safety. Nah, Coach, berarti ini kan memang kalau secara dasar pengamanan kita untuk mengantisipasi, misalkan nih ada jalan yang memang berlubang seperti itu kan, justru kebalik kalau misalkan kita ternyata kaget dan harus ngerem gitu ya. Tapi kalau tadi sempat dijelaskan akan berbeda kondisinya kalau ternyata itu bukan berlubang tapi jalan yang mungkin banyak pasir, atau mungkin justru jalan yang becek, dan itu kayak bisa bikin ya itu becek ya Coach ya bilangnya. Itu gimana berarti Coach, silakan. Jadi sekarang kan musim hujan ya, musim hujan di beberapa tempat sempat terjadi banjir ya. Kalau tempat saya ini kan dekat ini, daerah sekitar Gresik yang selatan itu daerah Benjeng, daerah Cerme itu kan daerah banjir itu Mbak, ya kan. Nah ada kalanya kita harus melewati jalan yang berlumpur, ya kan, berpasir, berlumpur, berbatu, itu sebetulnya sama, nanti triknya sama. Kalau kita melewati jalan-jalan ini, pasir, lumpur, ya kan, itu yang pertama kali yang harus kita rubah adalah cara berkendara kita, yaitu cara melakukan istilahnya pengereman, ya kan. Antisipasinya adalah begitu kita tahu jalannya berlumpur, maka kita harus mengurangi pengereman menggunakan rem depan. Karena kalau kita menggunakan rem depan, maka akan gampang slip. Khusus untuk roda 2. Kalau roda 4 kan nggak bisa Mbak. Roda 4 kan sudah disetting depan belakangnya satu ya. Nggak ada masalah kalau di roda 4. Yeah. Jadi kalau di roda 2 itu yang harus dikurangi adalah penggunaan rem depan. Kurangi semaksimal mungkin, karena begitu kita melakukan pengereman mendadak di jalan berlumpur atau di air, ya kan, yang terjadi adalah jatuh. Ingat, kalau untuk lumpur, ya kan, lumpur kita sudah sering bahas. Kalau air, genangan, itu kalau kita waktu dulu sekolah ada nama hukum Archimedes. Jadi sebetulnya air itu dia akan, istilahnya ya, mendorong balik. Nah, mendorong balik kita, sebesar kita mendorong dia. Nah, artinya kalau hukum Archimedes itu, kalau kita melewati genangan, ya kan, melewati genangan pada kecepatan tinggi, maka begitu masuk air, maka kita kan seolah-olah mendorong air itu. Nah, pada saat kita mendorong air itu, sebetulnya air itu juga melawan kita. Nah, makanya kalau beberapa di sosial media itu ada beberapa video orang naik motor di genangan ngebut terus jatuh, itu ya karena itu tadi, ya kan? Berat makanya gitu ya Coach ya, melawan airnya tadi ya. Melawan air, ya kan. Ada lagi aquaplaning. Aquaplaning itu adalah mobil kehilangan traksi pada saat di atas genangan, ya kan. Ini yang sering terjadi biasanya di jalan tol. Kenapa? Karena kalau di tol kan kecepatannya mesti tinggi, Mbak. Rata-rata kecepatannya tinggi. Jadi begitu ada genangan, air ini belum disempat dibuang oleh selokan yang ada di ban, di kembangan ban. Itu kan gunanya sebagai selokan itu sebetulnya. Nah, air itu belum dibuang, sehingga ada air di antara ban dan aspal. Ini sama, airnya dia akan bisa mengangkat mobil. Efek apa? Efeknya air ini adalah roda akan kehilangan traksi, akan kehilangan cengkeraman di aspal, ya kan. Terburuknya adalah ya mesti slip, gitu kan. Apalagi kalau kecepatan tinggi. Monggo kalau di YouTube silakan
di browsing aquaplaning gitu kan, nanti akan tahu efek-efek seperti itu. Nah, cara paling gampang kalau melewati jalan-jalan seperti ini adalah memang harus mengurangi kecepatan. Di jalan-jalan seperti ini, jalan berlubang, jalan pasir, berlumpur, kecepatan rata-rata sekitar mungkin bisa sampai kita melihat kondisinya gitu. Tapi kecepatan di atas 60 itu sudah terlalu kencang kalau menurut saya. Jadi kalau di atas 60 itu kalau melewati jalan-jalan seperti ini, jalan berpasir, ya kan, jalan berlumpur. Kalau jalan berlubang ya pasti ya kita mesti mengurangi kecepatan. Karena jalan berlubang itu kan kerasa soalnya. Kalau nggak mengurangi kecepatan, bludak seperti itu kan. Nah, kalau yang berpasir dan berlumpur itu. Nah, kalau seandainya kita memang katakanlah ini, kita sudah siap ini. Oh, nanti saya setelah ini akan melewati jalan berlumpur atau jalan yang berpasir. Panjang gitu. Kalau berpasir ini dulu contohnya. Jalan berpasir itu pada saat Gunung Kelut meletus itu. Ya kan? Saat Gunung Kelut meletus itu di Kediri itu kan pasirnya tebel itu Mbak di jalan itu. Sampai 20-35 cm. Iya. Nah, kalau kita menghadapi seperti itu, kita pasti menghadapi seperti itu atau melewati jalan berlumpur. Kalau jalan berlumpur itu dulu mungkin Sidoarjo nggih. Kalau saat lumpur Lapindo awal-awal itu kan jalan kayak porong itu kan lumpur isinya. Dan jalan berbatu. Selain mengurangi kecepatan, khusus untuk mobil roda 4 itu tekanan udaranya bisa dikurangi. Tekanan udara ban itu bisa dikurangi. Tujuannya adalah agar tapak ban itu bisa tengkurap aspal dengan baik. Cara menguranginya seberapa? Ya kira-kira diturunkan 5 PSI lah. Itu seberapa itu, kalau Coach? Biasanya dalam? Itu seberapa berarti? Kalau tekanan udara itu kan kalau kita mompah gitu kan sekitar 35 gitu kan. Kita ngomong ke 35. Ini bisa dikurangi sampai 5. Sampai sekitar 5 PSI atau kira-kira disisakan sekitar 25 tekanannya. Tekanannya 25. Tetapi ingat, kita harus tahu dulu setelah kita melewati jalan berlumpur dan berpasir ini, ya kan? Depan kita itu ada tukang tambal ban enggak? Jangan sampai nanti begitu jalan sudah bagus, ban kita kempot repot lagi kan gitu kan. Kita harus tahu itu, prediksinya harus tahu itu. Jadi sebenarnya itu. Lah kenapa untuk sepeda motor tidak saya sarankan? Kalau motor itu sebetulnya bentuk tapak bannya beda. Beda dengan mobil. Kalau di mobil itu kan tapak bannya datar, Mbak. Permukaannya datar. Tapi di sepeda motor itu kan bentuk permukaan rodanya seperti donat kan. Kalau sepeda motor itu kenapa kok bentuknya seperti donat? Karena sepeda motor itu dia butuh miring. Karena butuh miring, sebagian tapaknya itu bentuknya bannya itu melengkung kan. Jadi pada saat dia miring, dia masih bisa dikendalikan dengan baik. Beda dengan mobil. Kalau mobil kan dia rodanya 4, sehingga dia lebih stabil. Nah, pada saat melewati jalan berpasir, ya berlumpur ini, apakah boleh dikurangi? Boleh, tapi banyak-banyak. Karena nanti akan lebih menyulitkan lagi, ya kan? Kenapa? Karena tekanannya terlalu tinggi, ya, istilahnya gesekannya terlalu tinggi, ban dan pelek ini bisa lepas. Nah ini tambah repot lagi nanti banyak jadi bocor tambah rusak. Nah kalau motor itu tidak boleh dikurangi, tapi jangan banyak-banyak. Mungkin dikurangi menjadi sekitar 30 PSI gitu cukup sih sebetulnya. Jangan terlalu banyak. Ya memang kalau tiap hari jalannya berlumpur gitu atau jalannya berbatu gitu ya, yang benar adalah banyak diganti kalau buat motor ya kan. Nah, kalau untuk kondisi seperti itu, kondisi kita suatu saat melewati itu, ya itu tadi, jadi tekanannya bisa dikurangi, tapi jangan banyak-banyak. Oke, begitu Coach, juga kalau kita melewati. Ya silakan Coach. Begitu juga kalau kita melewati jalan berbatu, ya kan, jalan berbatu juga sama, ya kan, tekanannya bisa dikurangi dan ya ini yang penting ini. Saya rasa kalau ini mesti otomatis lah kecepatannya dikurangi, ya kan? Ya pastilah kalau jalan berbatu kecepatannya nggak dikurangi, kita naik mobil rasanya seperti naik kuda nanti, kan seperti itu, Mbak. Iya.
Ya, monggo Pak. Oke, Coach, ada yang gabung dengan kita. Ini ada Mas Fauzan yang ada di Buduran. Ini berbagi juga pagi ini. Katanya, Coach, kenapa ya kalau sudah musim hujan itu selalu yang paling bikin risau itu adalah roda atau ban itu, yang kalau bannya sudah halus berbahaya banget kalau kita berkendara saat jalan licin saat musim hujan gitu. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu, dan apa sih sebetulnya yang menyebabkan kok ban itu rodanya cepat halus ya, Coach? Terus ada yang gabung lagi, sebentar ya, Coach. Saya carikan dulu sebentar. Oke, sebentar. Nah, oke. Nah, ini ada yang gabung di Facebook. Ini dari Facebook. Sebentar, Bots. Oke. Oke, atas nama Fanania. Nah, ini Coach saya pilihkan ini ya, karena ini juga saya juga penasaran, karena saya juga merasa seperti yang ditanyakan oleh Mbak Fani ini. Katanya, kenapa ya kalau kita itu menghindari lubang atau kita mau menghindari sesuatu itu saat kendaraan ini berkelok, tubuh kita itu juga seperti ikutan berkelok gitu. Rasanya kayak sudah pembalap aja. Oke, Coach, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, nanti boleh dijawab ya, ditanggapi juga. Tapi kita juga jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Andri yang ada di RGR FM Tulungagung. Ya, Andri saya tunggu deh, boleh gabung juga dengan saya pagi ini dan Coach Arsat ya, yang ada di Tulungagung atau juga yang ada di Trenggalek dan yang ada di Nganjuk. Silakan boleh bareng kita juga untuk sharing diskusi pada pagi hari ini tentang safety, pentingnya prediksi dan antisipasi untuk safety. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat.
Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan ya melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya, download aja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, setelah masuk, sahabat bisa langsung ya untuk manfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP Map. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan. Dan yang terakhir, kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan juga lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sahabat listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat dengan jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik dan periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, kita pagi ini masih bersama Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Kita bahas tentang pentingnya prediksi dan antisipasi untuk safety. Coach, tadi sudah ada 2 yang bergabung dengan kita, boleh ditanggapi dulu ya, Coach? Iya, saya menanggapi habis. Nah, ini. Kenapa kuda ini bisa habis kan? Gitu, bannya itu. Karena dia terbuat dari karet, Mbak. Ya kan, kalau rodanya terbuat dari kayu nggak habis. Ya bisa muter dong, Coach. Kalau rodanya dari kayu berarti kayak dokar. Terus zaman saya kecil itu kan rodanya kayu. Jadi roda ini kenapa habis? Karena memang roda ini bergesekan langsung dengan aspal, ya kan. Jadi memang sedikit-sedikit. Nah, saya ngomong sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ini roda ini akan tergeruskan gitu kan. Ya kan, akan terlepas karena bergesekan dengan aspal. Yang paling gampang aja analoginya adalah kita menggunakan penghapus itu loh, Mbak. Penghapus pensil itu. Yeah. Penghapus pensil itu kan sama sebetulnya analoginya dengan ban di jalan itu sama. Jadi kita pakai menghapus, lama-lama penghapus itu kan akan habis kan. Sama, analoginya sama seperti itu. Yeah. Nah, kenapa ban kalau sudah habis atau sudah tipis, itu kenapa kok licin? Nah, ini yang penting ini. Kenapa kok licin? Biasanya kalau sudah itu kan di roda itu ada itu, di pinggir-pinggir itu ada segitiganya itu. Ada tanda segitiganya di pinggir. Kalau sudah menyentuh itu, berarti roda itu sudah saatnya diganti. Kenapa kok jadi licin? Nah, karena pada saat apa istilahnya roda itu aus, ya tergerus, lama-lama apa istilahnya? Kembangannya itu akan habis. Ya kan, kembangannya itu habis. Begitu fungsi kembangan adalah sering kita ulang-ulang, fungsi kembangan itu adalah sebetulnya adalah mengalirkan air, ya kan, mengalirkan air agar dia bisa keluar dari aspal dan roda. Begitu selokannya sudah tidak ada, maka air ini tidak ada yang mendorong untuk keluar, sehingga yang terjadi adalah aquaplaning, yaitu ada air di antara ban dan aspal kan gitu kan. Ya, beda dengan roda balap. Nah, roda balap itu ada yang tidak ada kembangannya. Ya kan? Ada tidak ada kembangannya, ban slick itu. Itu bedanya adalah kalau ban slick itu dia dipakai di cuaca yang panas. Jadi tidak mungkin hujan. Cuaca panas sehingga sirkuitnya panas, ya kan? Dia tidak perlu mengusir air. Tidak perlu ada selokannya. Nah, bedanya di situ. Tetapi efeknya untuk menggunakan ban ini biasanya ban yang digunakan tipenya karetnya yang lebih empuk lagi. Efeknya karet empuk ini adalah begitu berapa putaran gitu dia harus ganti ban. Bannya cepat habis. Karena semakin lunak, maka dia akan semakin mencengkeram dengan kuat. Karena dia mencengkeram dengan kuat, yang tertinggal di aspal juga akan semakin banyak. Nah, bedanya ini untuk ban seperti ini anunya. Kalau jenenge untuk Mas Fauzan, kenapa kok bannya habis dan licin? Itu karena itu. Jadi kalau bannya sudah mulai
mendekati tanda segitiga, atau kalau nggak gitu di garis yang di tengah itu, di selokan yang tengah itu ada garis melintangnya kan itu kan. Ada garis melintangnya itu sudah sampai di situ, berarti ban ini sudah harus diganti. Ya. Makanya sudah tidak bisa mengusir dengan baik. Ini nomor satu. Kedua, untuk Mbak Fanania, nah ini sebetulnya kenapa kok badan kita ikut bergerak kan gitu kan? Saya juga gitu soalnya Coach. Kalau diingat-ingat lagi, iya ya. Kalau pas lagi mau menghindari lubang itu kayaknya badan ikutan miring-miring juga gitu. Iya. Gimana Coach? Sebetulnya badan kita itu kan cenderung untuk diam, Mbak. Badan kita itu cenderung untuk diam. Artinya diam adalah tidak bergerak. Iya. Kalau itu tidak bergerak. Tetapi pada saat kita bermanuver, kita menghindar atau belok atau apa, itu kan kita mendapatkan gaya dorong dari kiri kanan kita, Mbak. Ya kan? Ada gaya inersia, ada gaya lateral, ada gaya... Kita didorong sebetulnya, tubuh kita didorong. Ke kiri kanan itu sebetulnya tubuh kita didorong oleh gaya yang bergerak pada saat kendaraan itu miring atau berbelok, itu sebetulnya itu. Karena sebetulnya cenderung kita harusnya diam. Nah, karena kita didorong itu yang menyebabkan tubuh kita bergerak. Gitu loh. Jadi bedanya dengan kita duduk biasa gini, kalau kita duduk biasa gini selama tidak ada yang mendorong kita, tidak dijungkrakno sama teman kita akan diam kan? Nah, tapi kalau pada saat berkendara, saat kita miring, saat kita belok atau apa, itu ada gaya yang mendorong kita. Istilahnya kalau kita lagi duduk di kantor itu ada teman kiri kanan yang usil mendorong kita ke kiri dan ke kanan. Nah, gaya ini ada gaya lateral, ada gaya inersia, ya kan? Ada gaya istilahnya yang ke bawah itu gravitasi. Nah, gaya-gaya ini yang menyebabkan istilahnya badan kita ikut bergerak. Nah, yang paling benar kalau suatu saat Mbak Fanania melihat di MotoGP, ikuti gaya itu. Artinya pada saat kita belok ke kiri, maka badan kita ikut aja miring agak ke kiri. Badan kita ke kanan, ikut aja agak ke kanan. Tapi itu yang kalau kalau membonceng terus biasanya tuh yang bikin berat yang dibonceng ini nggak bisa ngikutin itu loh Coach. Nah, itu namanya yang bonceng nggak kompakan itu namanya. Jadi berat gitu kan, ini mau belok gimana sih gitu. Harusnya lah ini khusus untuk membonceng. Harus membonceng itu sebetulnya dia harus menyatu dengan pengendaranya. Jadi harus mengikuti. Ya kan, harus mengikuti dengan pengendaranya. Jadi kalau pengendaranya badannya ikut miring ke kiri, dia harus mengikuti gerakan dari kendaraan itu. Ya kan? Yang bahaya adalah kalau pada saat kita belok ke kiri, yang belakang nahan miring ke kanan. Efeknya adalah kendaraan bisa jadi lurus loh itu. Nah, itu malah bisa menyebabkan jatuh juga ya Coach ya gitu ya. Betul, karena itu tadi gaya inersia yang mendorong itu, gaya lateral itu dilawan oleh gaya kita. Kita tidak mau untuk miring gitu loh. Sebetulnya kita ikutin seperti pembalap itu kan mereka miring. Apakah nanti nggak jatuh? Ya lihat miringnya kan kayak gitu kan. Kalau pembalap itu kenapa miringnya sampai 60 derajat sampai 50 derajat? Karena dia menahan gaya kendaraan. Dan ingat kalau pembalap itu miring, kakinya kan turun ke bawah, Mbak. Istilahnya dengkulnya itu kan dipakai untuk nahan. Itu sebetulnya buat nahan. Gitu loh. Dan ini nanti suatu saat kita bahas. Ini jangan ditiru kan. Ini nanti deh. Oke, itu nanti kita bahas lebih detail lagi deh. Kayaknya panjang itu Coach ya pembahasannya ya. Kalau kita bahas yang lain lah, ini nanti bahas tentang balap lah. Jadi itu sebetulnya untuk menahan. Biar nggak jatuh. Jadi yang benar pada saat kita menghindari itu kita ikutin. Kalau badan terdorong ke kiri, kita ikutin ke kiri. Ke kanan ikutin ke kanan. Itu lebih nyaman. Kenapa? Karena kita mengikuti kendaraan itu kita mengendarainya lebih santai gitu loh, tidak capek. Tapi kalau kita melawan, ininya ke kiri kita nah ini beda lagi ini, ya kan? Tapi badan kita cepat capek, cara mengendalikan kendaraan juga agak susah. Mungkin itu Mbak Tika untuk jawaban Mbak Ania. Iya, Coach tadi belum dijelaskan kalau jalan bergelombang itu gimana ya yang kita harus lakukan? Ngerem atau dibiarkan aja atau gimana? Kalau suatu saat kita lewat jalan bergelombang,
mungkin efeknya tidak parah jalan berlubang. Tapi begitu kita lewat jalan bergelombang, kita tahu jalannya bergelombang. Boleh melakukan pengereman, ya kan? Tetapi pelahan. Lakukan pengereman secara pelahan, ya kan? Yeah. Serta lepas gas agar ada efek engine brake. Beda dengan lubang. Kalau lubang kan sama sekali jangan ngerem, Mbak. Kalau berjalan ke lubang, lakukan pengereman pelahan, ya kan? Setelah sudah stabil, kecepatannya stabil, ya udah kita berkendara biasa. Karena kalau jalan gelombang ini, kadang-kadang yang berbahaya adalah kalau dia banyak gelombangnya, itu shock breaker ini akan bekerja lebih kuat. Dia akan bekerja lebih berat. Stabilizer dia akan bekerja lebih berat. Sehingga tetap sih sebetulnya kalau kita ngomong yang benar adalah tetap kurangi kecepatan. Lah, fungsi dari shock breaker itu kalau melewati jalan bergelombang, dia adalah meredam getaran ini. Jadi kalau kita lewat jalan bergelombang kan apa istilahnya? Naik turun gitu tuh, Mbak. Malah rasanya kayak takut mau selip gitu, kayak mau jatuh gitu, Coach. Betul. Fungsinya shock breaker adalah meredam. Gitu. Jadi shock breaker yang masih bagus itu dia bisa meredam. Jadi kalau lewat jalannya ke bawah gitu kan, katakanlah agak turun ke bawah gitu, rasanya juga ikut ke bawah kan. Nah, shock breaker itu fungsinya meredam biar tidak terlalu kita turun. Itu contohnya seperti itu. Jadi salah satu efeknya shock breaker kalau mati, kalau melewati jalan berlubang ini, maka shock breakernya biasanya kadang-kadang bannya itu mentok ke spakbor. Itu salah satu indikasi bahwa shock breakernya bermasalah. Nah, gunanya itu di situ, Mbak, untuk jalan yang berlubang itu. Tekanan angin kalau untuk yang jalan berlubang tetap normal aja. Cuman itu tadi kurangi kecepatan kalau untuk jalan yang bergelombang. Itu, Mbak Tika. Oke, baik. Nah, ini ada yang gabung lagi dengan kita ya, Coach. Saya mau sapa dulu terakhir ini ya, karena sudah di penghujung kebersamaan kita pagi ini. Sebentar, Coach, saya coba cari dulu mana tadi ya. Sebentar. Nah, ini ada Mas Khairul di Sukodono. Ini berbagi juga. Ini menanyakan kenapa ya kalau misalkan kendaraan itu terlalu sering kena jalan berlubang. Yang saya rasakan pada kendaraan saya itu jadinya bannya itu goyang. Pernah suatu saat saya mau berkendara, tiba-tiba ban ini goyang. Saya kira karena bannya gembos atau bocor. Ternyata begitu saya lihat tidak ada kebocoran ataupun gembos di bannya. Tapi ini roda kok goyang-goyang terus. Nah, kenapa seperti ini dan solusinya gimana ya, Coach? Terima kasih, Mas Khairul. Silakan, Coach. Jalan rusak, saya ngomong jalan rusak aja lah, gampang. Ini nggak cuma bergelombang. Apa banyak bergelombang, goyang gitu ya. Iya. Sebetulnya yang bahkan goyang ini adalah bearing yang ada di roda. Oke. Jadi di pelek itu di tengahnya itu kan ada kalau untuk sepeda motor kan ada forknya ya, ada apa istilahnya, garpunya. Nah, antara garpu kiri dan kanan itu kan ada bautnya di tengah, ya kan? Ada bautnya gede di tengah kan. Bautnya kan diem. Nah, di luar baut itu ada bearingnya, ada bantalannya, ada bearingnya, ada lakernya. Nah, karena sering melewati jalan bergelombang, ya kan, sering melewati jalan yang bergelombang, maka beban kali yang dihantam oleh roda, jadi gaya dari roda akan diterus bodi. Nah, pertama kali yang meredamkan adalah pertama ban, kedua pelek. Ketiga berikutnya adalah lakernya, bearingnya ini, Mbak. Bearing itu isinya sebetulnya di dalamnya adalah itu ada kayak gitu nggih, yang melingkari roda-roda besi kecil. Ada bola-bola baja di situ. Nah, bola-bola baja ini sebetulnya yang membuat kita bisa bergerak dengan lancar. Nah, pada saat sering melewati jalan berlubang, roda baja ini itu kan seolah pukuli, Mbak. Nah, begitu dipukuli, dia tidak lagi bulat. Nah, kalau dia tidak lagi bulat, maka kemudian tadi goyang itu tadi. Cara menanginnya seperti apa? Pada saat kita musim hujan atau melewati jalan yang sering berlubang, kita harus sering melakukan pengecekan di roda. Ya kan? Caranya adalah rodanya diangkat, kita goyang aja ke kiri ke kanan.
Kalau dia goyang, berarti ada kemungkinan bearingnya rusak. Kedua, kalau saat melewati jalan berlubang, itu ada suara kayak besi dipukul, klak, tak, 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 gitu. Jadi kemungkinan salah satu indikatornya adalah bukan shock breaker-nya yang rusak, ya kan? Bukan bannya yang rusak, tetapi adalah bearingnya. Monggo diangkat, rodanya depan diangkat, digoyang ke kiri ke kanan. Begitu juga roda belakang aja. Mobil, efeknya sama. Kalau mobilnya adalah dia tidak bunyi klek-klek gitu, nggak terlalu bunyi, nggak dengar, tapi dia berdengung biasanya. Jadi di ban itu ada suaranya buk 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 gitu. Jadi ada suara dengung di roda saat diputar. Itu adalah salah satu tanda bahwa bearingnya sudah mengalami kaosan. Apa yang harus dilakukan? Ya harus diganti, gitu loh. Makanya kenapa kalau kita melewati jalan berlubang, ya kan, jalan yang tidak rata, jalan yang bergelombang, batu, itu kita harus mengurangi kecepatan. Gunanya adalah mengurangi gaya yang akan memukul komponen-komponen ini. Jadi komponen-komponen ini, komponen suspensi ini, suspensi itu mulai dari roda, ya kan, pelek, ban, terus bearingnya, baru masuk ke shock breaker. Dari shock nanti masih ada armnya lagi, kalau di mobil ada armnya penahan lagi, ada stabilisernya, ada shock breaker. Nah, untuk agar tidak rusak, agar umurnya panjang, ya kan, agar umurnya panjang, maka kita perlu pada melewati jalan yang berlubang itu kita harus mengurangi kecepatan. Lewat jalan yang bergelombang kita harus mengurangi kecepatan agar kerja komponen-komponen ini nggak terlalu berat, gitu loh. Kita memprediksi, kalau kita sudah biasa memprediksi seperti itu, ya antisipasinya adalah itu tadi nomor satu. Kedua, setelah kita melewati jalan-jalan seperti itu, tidak ada salahnya segera kita periksa kendaraan kita. Karena dengan memeriksa kendaraan itu kita bisa tahu kerusakan yang lebih awal, gitu Mbak. Oke, baik, Coach, tidak terasa sudah di akhir perbincangan kita pagi ini. Silakan dari kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas, poin pentingnya sekali lagi mungkin boleh disampaikan, Coach. Jadi yang nomor satu adalah sebelum kita berkendara, kalau kita melewati kondisi suatu daerah, kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Road play-nya adalah kita mendapatkan informasi jalan yang akan kita lalui. Dengan mengetahui informasi tersebut, maka kita sudah mempunyai prediksi. Kira-kira kita akan melewati jalan seperti apa. Ya. Dengan kita bisa melewati prediksi itu, nah, kita bisa melakukan antisipasi. Antisipasinya seperti apa? Oh, saya lewat jalan berlubang. Oh, maka saya harus, tekanan bannya harus diperiksa. Ya kan? Bebannya kendaraan sudah harus disiapkan. Kecepatan kendaraan sudah harus diatur dari awal. Kan gitu kan? Nah, begitu setelah kita bisa mengantisipasi dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa berjalan lebih nyaman. Beda ceritanya kalau kita, apa istilahnya, main gas saja. Ya kan? Kalau main gas saja, ya bisa, tetap insya Allah selamat lah. Ya kan? Tetapi kadang kita ini selamat, tetapi kerusakan di kendaraan akan lebih parah. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, maka diperlukan prediksi yang benar, ya kan? Kalau memang kita tidak tahu caranya, sekarang sudah zaman teknologi cukup modern. Kita tinggal saja masuk di Google, kita search cara melewati jalan berlubang, cara melewati jalan berlumpur, cara melewati jalan berpasir, cara melewati jalan berbatu. Dengan begitu kita bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin, ya kan? Kita bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin, kita bisa memprediksi yang terbaik, antisipasinya juga kita bisa melakukan yang terbaik untuk perjalanan kita. Itu Mbak Tika. Oke, baik Coach Arsyad, terima kasih atas sharingnya, ilmunya juga pagi hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat ya untuk kita semua yang sudah menyimak program Safety on the Road. Sampai jumpa lagi di pekan depan insya Allah ya Coach. Di program yang sama, Safety on the Road. Terima kasih Coach Arsyad. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sahabat Suara Sidoarjo dan juga RGR Tulungagung FM 90,1, juga Praja Angkasa Tenggala FM 88,9 dan Ersal Nganjuk FM 105,1. Baru saja kita berbincang tentang pentingnya prediksi dan antisipasi untuk safety di program Safety on the Road bersama Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi diskusinya di pekan depan di setiap hari Selasa pagi ya, jam 7 sampai jam 8. Nah, pagi ini selanjutnya saya juga akan mengajak Anda untuk menyimak Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.